Nah, mengenai Bapak Arianto Sutadi ini, memang kalau kita tonton ya acara debat, kemudian diskusi di televisi, ini apa yang beliau sampaikan ini menyakiti hati rakyat. Maka jangankan saya sebagai kuasa hukum atau mungkin sebagai terlapor ya, saya sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak tidak sudi mendengarkan keterangan yang demikian itu. Ya, mengapa? Karena beliau dalam salah satu acara itu menggunakan kata-kata ini adalah pertarungan antara dua kelompok. Yang satu adalah pembenci Joko Widodo, yang satunya lagi bersimpati kepada Joko Widodo. Pemilihan diksi ini saja sudah menunjukkan ada disparitas, diskriminasi, keberpihakan, dan menurut saya itu jahat sekali ya. Nah, sekarang saya balik. Bagaimana kalau saya katakan ke Bapak ya, bahwa kata-kata yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perseteruan antara dua kelompok, saya tambahkan ini ya, yaitu orang yang membenci kezoliman Jokowi, yang satunya lagi saya tambahkan kelompok yang bersimpati pada kezoliman Jokowi. Enak nggak didengar? Enggak kan? Perlu ya merespon karena apa yang dilakukan oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ini sudah beberapa kali di sebelah media, agar pertama publik menjadi tentram, nggak ada ya orang jadi tersangka kalau nggak salah, dan mendiskusikan masalah kasus ijazah palsu ini bukan kejahatan. Pro kontra itu biasa, jangan semua dipaksa pro atau dipaksa kontra. Biarkan rakyat yang menilai apakah mereka yakin ijazahnya palsu atau tidak. Dan sebenarnya kalau ingin membangun keyakinan berdasarkan bukti, itu tinggal tunjukkan. Kalau narasi ya memang masyarakat tidak mudah untuk mempercayai narasi. Saya kasih ilustrasi demikian ya. Kita tidak mungkin sampai ke puncak gunung melewati rute pendakian yang sudah terbukti gagal. Maksud saya adalah kalau kita ingin meyakinkan publik ijazah itu asli, maka kita tidak boleh menempuh rute untuk meyakinkan publik dengan pola, cara, atau mekanisme yang terbukti sudah gagal. Apa itu? Untuk membuktikan ijazah Jokowi asli dengan cara mempidanakan orang. Ini sudah terbukti kasus Bambang Tri dan Gus Nur, itu kan dipidana. Harapannya kan publik menjadi yakin, oh ijazah Jokowi kan asli. Apa buktinya? Gus Dur, Bambang Tri di penjara. Kan nggak nyambung dan nggak bisa memberi keyakinan. Maka hari ini jangan mengambil rute itu untuk kedua kalinya, itu udah gagal. Dan dari dulu rute yang kita sediakan, yang rutenya itu nggak capek, nggak perlu mendaki, nggak perlu melibatkan polisi, nggak perlu melibatkan UGM, nggak perlu melibatkan relawan, nggak perlu melibatkan kuasa hukum, nggak perlu melibatkan media, bahkan tidak perlu butuh penelitian Pak Roy Suryo dan yang lainnya begitu, dengan menunjukkan. Ini rute yang paling sederhana kalau ingin membuktikan ijazah itu asli. Jangan capek-capek naik ke puncak gunung seperti kasus Bambang Tri, akan gagal begitu. Dan saya minta Bu Kurnia Triani untuk memberikan paparan secara konstitusional, secara hukum, bagaimana sikap kita warga negara dan terutama pejabat publik dalam mensikapi kasus ini. Dan tentu saja kita tidak boleh offset ya, melanggar batas-batas kewenangan dari institusi yang sebenarnya sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mengumumkan ada tersangka atau tidak itu urusannya polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Nggak ada urusannya dengan penasihat Kapolri. Justru penasihat Kapolri harus menasihati Kapolri, bukan bikin gaduh di tengah masyarakat. Baik, Bu Kurnia, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ya bahwa pada hari ini kembali Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, dan salah satunya pada acara ini untuk memberikan klarifikasi. Saya kebagian untuk menanggapi dengan gestur ya daripada penasehat Polri, yaitu Bapak Arianto Sutadi, benar namanya begitu ya. Saya ingin mengatakan begini sebagai permulaan ya, bahwa dalam azas fiksi hukum semua orang itu dianggap mengetahui keberadaan dan keberlakuan hukum. Tidak peduli apakah dia tamatan UGM atau tidak,
ataukah dia hanya tamat SD, SMP, dan SMA. Tapi semua orang dianggap mengetahui hukum. Ya. Nah, dalam hal ini, apabila ada rakyat yang menginginkan untuk mengetahui suatu informasi publik, let's say itu adalah ijazah daripada pemimpinnya barangkali yang sedang dipermasalahkan, maka ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang merupakan perbuatan kriminal, ya. Ini adalah hak konstitusi. Dua undang-undang, yaitu undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta perlindungan data pribadi, tidak ada satupun dalam kedua undang-undang tersebut yang memberikan dasar hukum bagi seorang pejabat publik untuk mengkriminalisasi rakyat yang mempertanyakan hal tersebut. Ya, patut ini digarisbawahi. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengatakan, terkadang kita bertanya, siapa yang sesungguhnya membisiki mantan presiden kita ini jika dia tidak mengerti tentang undang-undang informasi publik, keterbukaan publik, dan undang-undang perlindungan data pribadi, ya, siapa yang membisiki ini sehingga setiap orang yang bertanya itu harus dipolisikan begitu. Patut kita pertanyakan ini. Nah, mengenai Bapak Arianto Sutadi ini, memang kalau kita tonton ya acara debat, kemudian diskusi di televisi, ini apa yang beliau sampaikan ini menyakiti hati rakyat. Maka jangankan saya sebagai kuasa hukum atau mungkin sebagai terlapor ya, saya sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak tidak sudi mendengarkan keterangan yang demikian itu. Ya, mengapa? Karena beliau dalam salah satu acara itu menggunakan kata-kata ini adalah pertarungan antara dua kelompok. Yang satu adalah pembenci Joko Widodo, yang satunya lagi bersimpati kepada Joko Widodo. Pemilihan diksi ini saja sudah menunjukkan ada disparitas, diskriminasi, keberpihakan, dan menurut saya itu jahat sekali ya. Nah, sekarang saya balik. Bagaimana kalau saya katakan ke Bapak ya, bahwa kata-kata yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perseteruan antara dua kelompok, saya tambahkan ini ya, yaitu orang yang membenci kezoliman Jokowi, yang satunya lagi saya tambahkan kelompok yang bersimpati pada kezoliman Jokowi. Enak nggak didengar? Enggak kan? Jadi gunakanlah kata-kata ya, yang kata-kata itu tidak Anda gunakan untuk membela atau berpihak, tapi lakukan tugas Anda yang pada saat ini adalah sebagai penasehat ahli Kapolri. Namanya saja ahli, berarti kan di atas orang rata-rata begitu ya. Apalagi yang dinasehati adalah Kapolri begitu. Nah, kemudian makin banyak lagi ini, baru sekitar beberapa jam yang lalu lah, karena sedang merespon tentang pengadilan yang ada di Sleman dan di Surakarta ya, beliau dengan sangat lincah mengatakan bahwa ini akan ada banyak tersangka, karena di Polda nanti itu tentang bukan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, tapi juga tentang provokasi serta penghasutan. Ini Bapak sebenarnya paham atau tidak masalah ini ya? Anda dalami dulu baru Anda sampaikan di Polda itu apa urusannya begitu ya. Jangan kebencian Anda kepada suatu kaum itu membuat Anda ngawur dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kapasitas Anda adalah sebagai staf ahli Kapolri ya. Bapak Ibu sekalian, narasi yang paling sering kita dengarkan lagi, kelompok-kelompok yang dia sebut dengan pembenci Jokowi itu adalah kelompok yang dia sebut dengan HTI, FPI, gerombolan sakit hati karena kalah pilpres dan sebagainya. Ayolah Pak, ya jangan Anda gunakan kata-kata tersebut, karena itu akan semakin mendowngrade Anda yang sudah pada level ahli tadi begitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa berharap banyak. Ya, jadi mohon maaf kalau kami akhirnya berpendapat bahwa pernyataan Bapak Arianto Sutadi sebagai staf ahli Kapolri itu tidak lepas kaitannya dan harus dipahami bahwa beliau ini sebagai purnawirawan Pati ya, perwira tinggi Polri yang juga duduk sebagai pimpinan Polri. Ya, tentu saja ya, barangkali beliau berpihak kepada kepentingan Polri saat ini. Jadi jangan sampai kami akan berprasangka dan praduga buruk bahwa kita tahu Polri hari ini adalah Kapolri yang terlama menjabat posisinya, dan beliau itu siapa, nanti saya jadi salah lagi ngomongnya ini ya. Tetapi itu adalah fakta di masyarakat yang tidak bisa dibantah, tapi mungkin tidak banyak orang mampu mengatakannya. Nah, jadi kami tahu bahwa beliau tidak akan dalam hal ini ya, melihat dari beberapa statementnya di media massa, akan membela atau adil dalam hal ini. Nah, oleh karena itu
fungsi daripada klarifikasi hari ini saya kira banyak gunanya ya untuk Bapak Arianto Sutadi membenah diri agar besok kalau tampil lagi di televisi tampillah sebagai bayangkari negara ya, bukan bayangkari seseorang. Saya kira demikian ya. Jadi begitu Bang Ahmad Kosinudin yang bisa saya sampaikan ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sudah selayaknya presiden, mantan presiden, yaitu orang yang sesungguhnya adalah orang yang bukan orang biasa ya. Beliau itu tetap dalam hidupnya akan terus menyandang orang yang luar biasa. Apa buktinya bahwa beliau orang luar biasa? Setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, bukankah beliau berhak mendapat gaji yang disebut dengan pensiunnya itu ya? Yang itu menunjukkan bahwa dia tidak biasa, dia adalah pensiunan presiden begitu. Dan beliau bukankah mendapatkan hadiah dari negara berupa rumah yang di Colomadu itu yang nilainya hampir 100 miliar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bertingkahlah yang baik, bertingkahlah yang sesuai dengan hukum, karena pada dasarnya pada saat kita berada pada posisi saling kontra seperti ini, hukumlah sebagai panglima. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.